Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita lakuin setiap hari tapi mungkin belum kita manfaatin sepenuhnya, yaitu bertanya. Kita akan kupas tuntas kenapa sih satu pertanyaan yang tepat itu bisa jadi alat paling canggih yang kita punya. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya sering banget menghantui kita semua. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu lagi di kelas atau rapat, ada pertanyaan di kepala tapi kok ragu-ragu banget buat angkat tangan? Takut kedengeran bodoh kan? Nah, perasaan ini tuh umum banget. Dan ternyata ada alasan psikologis yang dalam banget di baliknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, rasa takut akan kesalahan. Disinilah akar dari semua keraguan kita buat bertanya. Coba deh perhatikan gambar ini. Ada gajah dewasa yang kuatnya luar biasa, tapi cuma diikat pakai seutas tali kecil. Kalau pakai logika harusnya dia bisa bebas kapan aja dong. Tapi kenapa dia nggak ngelakuin itu? Jawabannya cukup bikin kaget. Jawabannya ada di masa lalunya. Jadi, sejak gajah itu kecil, dia diikat pakai tali yang sama. Waktu itu, ya jelas dia belum cukup kuat. Dia coba, gagal, coba lagi, gagal lagi, sampai akhirnya dia belajar dan percaya kalau tali itu lebih kuat dari dia. Keyakinan itu nancep di kepalanya sampai dia dewasa. Dan tanpa kita sadari, banyak dari kita punya tali yang sama di pikiran kita. Ya kita ini persis kayak gajah tadi. Mungkin dulu waktu sekolah kita pernah diketawain pas nanya atau pas jawab salah. Pengalaman itu ngebentuk tali yang nggak kelihatan di pikiran kita. Sebuah keyakinan kalau bertanya itu sama dengan resiko dipermalukan. Nah, sekarang kita balik cara pandangnya. Bertanya itu bukan kelemahan loh, tapi justru sebuah kekuatan super. Wah, kutipan ini benar-benar nonjok ya. Logika umum kita jadi kebalik. Diam itu bukan berarti pinter. Justru, kebodohan yang sebenarnya itu adalah saat kita ngebiarin rasa malu atau sombong ngalangin kita buat belajar. Dan metafora ini keren banget sih. Coba bayangin deh, semua pengetahuan di dunia ini ada di dalam lemari-lemari yang kekunci rapat. Satu-satunya alat yang kita punya buat ngebuka lemari itu, ya pertanyaan. Tanpa bertanya, ilmu bakal terus kekunci di dalam sana. Bahkan sekelas Albert Einstein, salah satu pemikir terhebat sepanjang masa, punya pandangan yang luar biasa soal ini. Buat dia, dari waktu 1 jam, 55 menitnya dipakai cuma buat nyari pertanyaan yang tepat. Kalau pertanyaannya udah pas, nemuin solusinya cuma butuh 5 menit. Ini nunjukin kalau kualitas jawaban kita itu bergantung banget sama kualitas pertanyaan kita. Oke, jadi kita udah setuju nih kalau bertanya itu penting banget. Tapi ternyata nggak semua pertanyaan itu diciptakan sama loh. Yuk kita lihat bedanya dan gimana caranya kita bisa naik level dalam seni bertanya. Coba bayangin, pengetahuan itu kayak gunung es. Pertanyaan-pertanyaan dasar kayak apa, siapa, dan kapan itu cuma bantu kita ngelihat puncaknya doang, fakta-fakta di permukaan. Tapi pertanyaan yang lebih dalam kayak mengapa dan bagaimana itu yang ngajak kita nyelam ke bawah, ke bagian terbesar dari gunung es, tempat pemahaman yang sesungguhnya berada. Contohnya gini deh, pertanyaan, berapa tahun Indonesia dijajah bakal ngasih kita satu jawaban, sebuah angka. Itu fakta. Tapi pertanyaan, mengapa Indonesia dijajah begitu lama, itu ngebuka diskusi panjang soal politik, ekonomi, sosial, dan macem-macem lagi. Kerasakan bedanya? Yang satu ngasih informasi, yang satunya lagi ngasih pemahaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yang paling bisa langsung kamu coba. Jadi ada 3 jenis pertanyaan, dan kalau kita paham bedanya, ini bisa ngubah total cara kita komunikasi. Kita beda satu persatu ya. Tipe pertama, pertanyaan menghakimi. Coba dengerin deh nadanya. Kenapa sih kamu selalu telat? Pertanyaan ini sebenarnya nggak nyari pemahaman, tapi udah nyeratin tuduhan. Hasilnya, udah pasti, orang yang ditanya langsung pasang mode bertahan, dan komunikasi pun langsung macet. Sekarang, coba kita bandingin sama tipe kedua, pertanyaan rasa ingin tahu. Apa yang membuatmu terlambat hari ini? Perhatiin deh, niatnya beda 180 derajat. Dari yang tadinya nyalahin, sekarang jadi pengen ngerti. Pertanyaan kayak gini tuh ngebangun jembatan, bukan tembok. Bikin orang lain ngerasa aman buat ngomong jujur. Dan yang terakhir, ini nih yang paling powerful. Pertanyaan motivasi. Daripada fokus ke masalahnya, pertanyaan ini justru fokus ke solusi dan potensi. Langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan? Ini pertanyaan ala coach gitu loh. Pertanyaan yang ngasih kekuatan ke orang lain buat nemuin solusi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi biar gampang ingatnya, ini dia rangkumannya. Pertanyaan menghakimi tujuannya menyalahkan dan dampaknya bikin orang defensif.
Pertanyaan rasa ingin tahu tujuannya memahami dan dampaknya membangun koneksi. Dan pertanyaan motivasi tujuannya memberdayakan dan dampaknya adalah solusi. Setiap hari, di setiap obrolan, kita tuh sebenarnya milih mau pakai alat yang mana. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, tantangannya balik lagi ke kita, ke kamu. Lupakan sejenak gajah tadi. Coba pikirin tali nggak kelihatan apa yang mungkin lagi nahan kamu sekarang. Pertanyaan apa ke atasan, ke pasangan, atau bahkan ke diri sendiri yang kalau kamu beraniin diri buat nanya hari ini, bisa jadi bakal ngebuka pintu yang selama ini kamu kira kekunci rapat. Itulah kekuatan sesungguhnya dari sebuah pertanyaan.